Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Majid dan di sini saya akan menjelaskan tentang game saya yaitu Rollout Ball untuk memenuhi proyek UAS di pemrograman permainan. Dan di sini saya membuat game dengan uh, temanya yaitu casual game, dan di sini ada beberapa blocks atau beberapa komponen ya di sini. Dan untuk di sini saya menggunakan bola dan sebagai playernya, dan di sini menggunakan kotakan ini sebagai koinnya. Dan secara singkat ya, di sini alurnya kita menggerakkan bola ini sebagai player untuk mencari koin atau mengumpulkan koin yang ada di dalam arena ini. Kalau sudah mengumpulkan koin di nomor tertentu, maka akan muncul U-Win seperti itu. Dan pertama saya akan jelaskan di bagian hierarkinya. Di sini ada diagonal light, yaitu fungsinya untuk sebagai pencahayaan pada bagian gamenya. Dan di sini ada ground. Ground ini adalah digunakan untuk sebagai tempat dari si permainan ininya. Dan di sini groundnya saya menggunakan warna seperti ini. Dan jangan lupa kita memasukkan mesh collider agar tidak tembus untuk setiap komponennya. Dan di sini tentu saja ada playernya, yaitu bola warna biru ini. Kita ke scan dulu, kita ke player. Nah, bola ini. Dan di sini ada main kameranya atau kamera utamanya untuk menyorot si bagian gamenya nanti. Dan di sini ada bagian temboknya, kotakan ininya, agar tidak terjun bebas ke luar sana. Dan di sini saya sudah atur-atur untuk bagian arenanya. Di sini ada backup parent. Backup parent yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu koin ininya. Di sini ada banyak, 1 2 3 4, ada 12 seperti itu. Dan di sini ada kanvasnya. Untuk kanvasnya berisi berupa context. Jika kita menabrakkan player ke dalam pickup pairnya atau koinnya, maka konteksnya akan berubah menjadi 1, karena saya set untuk pickupnya atau koinnya itu ketika menabrak player maka akan berganti menjadi menambah 1. Dan disitu sudah ada descriptnya ya. Dan juga ada win text. Kalau konteksnya yang sudah kita tebarkan tadi, yaitu maksimal ada 12 atau 10 gitu. Kalau kita konteksnya itu udah selesai semua, kita udah mendapatkan semua koin, maka secara otomatis win text ini akan muncul ke dalam game kita. Dan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian scriptnya. Dan di sini ada berbagai macam script, yaitu kamera, player, rotator, dan hand move ya. Dan di sini saya akan menjelaskan di pada bagian kamera controller. Dan saya sudah siapkan karena saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengeditnya. Di sini saya sudah mengeditnya dan sudah membuatnya, dan sudah akan jelaskan. Dan di bagian script, player controller ini berfungsi untuk mengatur mekanika permainan ya pada objek player berupa bola yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk pertama, bagian Take It 4D atau RB ini berfungsi sebagai komponen fisika objek bola. Dan movement X dan Y ini untuk sebagai penampung pergerakan. Ketika kita akan menggerakkan bolanya, maka ada variabel seperti ini. Dan juga speed atau kecepatan si bola tersebut, dan countnya itu sebagai penghitung skor. Dan ini ada count text dan win text object yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada fungsi start. Fungsi start ini sebagai nilai skor di instansi menjadi 0.
Dan komponen rigid body ini ada pada project player. Setelah ini dipanggil, fungsi set context untuk melabelkan skor awal dan teks win disembunyikan dengan win text object set aktifnya false agar tidak muncul pada awal permainan. Dan di sini untuk input pergerakan pemain diolah melalui fungsi on move di sini yang menerima nilai input dari input sistem dalam bentuk vektor 2. Nilai tersebut disimpan ke variabel movement X dan movement Y yang nantinya digunakan sebagai arah gaya gerak bola. Pergerakan fisika bola dijalankan di dalam fungsi fix update. Dan di sini pada fungsi ini input arah gerak dikonversi menjadi vektor 3. Kemudian diterapkan gaya dorong menggunakan RB at force movement dikali speed sehingga bola bergerak secara dinamis sesuai simulasi fisika Unity. Dan fungsi set context digunakan untuk memperbarui tampilan skor pada UI dengan format count nilai skor seperti itu. Pokoknya di sini sebagai player controller ya, proses pengambilan koin dilakukan melalui fungsi on trigger. Fungsi on trigger jika bola ini bertabrakan dengan koin yang memiliki tag pick up seperti ini, maka objek koin dinonaktifkan set active false untuk menghilangkan jika bola ini mengenai si pickup ini. Dan fungsi tag context dan fungsi set context dipanggil untuk memperbarui skor, jadi menambah 1 ya, ini countnya menjadi 1. Dan seperti itu untuk penjelasan player controller. Dan kita lanjut ke kamera controller. Dan di sini kamera controller kita deklarasikan variabelnya dulu, yaitu public game object player dan private vector 3 offset. Nah, di sini maksud dari player objek bermain yang akan diikuti kameranya, dan offset ini selisih posisi antara kamera dan player, jadi ada jaraknya dari kamera sama player. Dan di sini kita menggunakan fungsi void start offset transform position player transform position. Tujuannya itu menyimpan jarak awal kamera terhadap permain sehingga kamera akan tetap berada pada jarak yang sama selama permainan, jadi nggak berubah-ubah kameranya ya, jadi akan mengikuti si objek playernya atau bolanya. Dari sini ada fungsi let update. Fungsi let update ini atau alasan saya menggunakan let update dipanggil setelah semua objek selesai bergerak di bagian update, sehingga pergerakan kamera tidak tertinggal, menghasilkan gerakan kamera yang halus yang tadi sudah kita coba sebelum nanti kalau sudah kita jelaskan semua ini, kita akan coba dulu ya. Seperti itu. Dan kita lanjut ke script rotator. Script rotator ini membuat objek berotasi terus-menerus selama permainan. Dan apa yang kita rotator, yaitu si koinnya. Koinnya ini kita rotator. Jadi kita nanti akan coba ya, kita akan coba lagi dan kita akan tahu fungsi dari script ini seperti apa. Dan di sini ada fungsi void update. Apa yang terjadi? Kita update dulu nih, dipanggil step frame, transform rotate, memutar objek. Jadi kita putar objeknya new vector 3. Kecepatan rotasi sumbu X 15, sumbu Y 30, sumbu Z 45. Dan untuk delta time-nya membuat delta time ini membuat rotasi halus dan konsisten di semua APS.
tanpa delta time, rotasi akan terlalu cepat di PC kentang dan juga terlalu lambat di PC yang lambat. Dengan dukungan tank delta time ini, pergerakan berbasis waktu, bukan FPS. Biasanya script ini ditempel pada koin atau backup yang sudah tadi saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Dan kita lanjut ke sim hand move. Script sim hand move digunakan untuk memberikan kontrol pergerakan manual pada objek di dalam permainan menggunakan input keyboard. Nah, script ini memungkinkan objek bergerak ke keempat arah utama, yaitu maju, mundur, kiri, dan kanan, serta dapat melakukan rotasi pada sumbu tertentu melalui kombinasi tombol seperti WASD atau arrow. Dan di sini proses pergerakan dilakukan menggunakan fungsi transform translate. Nah, di sini transform translate-nya dengan parameter vektor arah gerak serta nilai move speed sebagai kecepatan pergerakan. Penggunaan delta time memastikan bahwa pergerakan tetap stabil dan tidak bergantung pada jumlah frame per detik. Selain pergerakan translasi, script ini juga menyediakan rotasi objek. Rotasi hanya terjadi ketika pemain menekan kombinasi tombol tertentu, yaitu left shift Q untuk rotasi YAW dan left shift A untuk rotasi pitch. Nilai kecepatan rotasi dikendalikan oleh variabel tune speed. Nah, ini tune speed. Pokoknya di sini dia. Seperti itu. Dengan script ini kita bisa melakukan pergerakan untuk bagian si playernya, dan juga kita bisa melakukan pemindahan kamera menggunakan yang tadi gerakan translasi ya. Dan itu aja ya. Ya, di sini kita coba dulu untuk gamenya. Dan di script ini saya akan tunjukkan untuk fungsi script ini dipakai di bagian mana saja ya. Dan di sini untuk fungsi script ini di bagian player kita gunakan script bukan konteks ya, player controller yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita akan memasukkan kayak seperti konteks, seperti player bertabrakan dengan backup akan seperti apa, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan di sini ada main kameranya. Di sini kita menggunakan script camera controller ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Dan setelah itu ada di bagian mana lagi? Di bagian PK parent. Nah, PK parent ini pasti ada script yang namanya rotator. Nah, rotator ini berfungsi untuk memutar ini yang kita anggap sebagai koin. Jadi akan otomatis berputar. Dan script hand movement ya. Saya lupa script hand movement itu ditaruh di mana. Hand movement soalnya ini project yang lama jadi saya lupa. Sepertinya di bagian Nah, oke, kita coba dulu ya untuk gamenya. Dan di sini kita akan menggerakkan bola ini menggunakan WASD untuk fungsi dari si player controllernya.
Dan juga di dalam fungsi file controllernya tersebut kita akan menambahkan ya untuk si backup itu. Ketika kita sudah tabrakan ke player, maka secara otomatis backup itu akan menjadi false, yaitu kondisi bila mana player tersebut bertabrakan dengan ini langsung sudah tidak ada lagi atau menghilang, otomatis menghilang. Nah, kita akan ambil semuanya ya untuk koin-koin ini, maka yang akan terjadi nantinya pasti akan muncul Uwin. Nah, secara otomatis akan muncul Uwin seperti ini, dan seperti itu untuk penjelasannya ya. Terima kasih, sekian dari saya untuk penjelasan untuk proyek UAS pemrograman saya. Kalau ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.